Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Ekonomi Summit 2023. Saya ke Pak Mardiansyah. Pak Mardiansyah, tadi Bu Deli sempat menyinggung bahwa jalan itu harus ada pemeliharaan, maintenance. Bagaimana dengan jalan tol Trans Sumatera, khususnya bagi Hutama Karya ini untuk melakukan maintenance secara berkala, agar jalan tol ini menimbulkan rasa aman dan juga nyaman bagi pengguna jasanya? Terima kasih Mbak Kristi. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur yang ada di jalan tol, itu bisa kita klasifikasikan menjadi fasilitas utama dan juga ada fasilitas support atau pendukungnya. Kalau pada saat kita masuk ke dalam area jalan tol, itu pasti kita akan menemukan yang pertama kali itulah gerbang tol. Dari mana gerbang tol itu merupakan representatif awal daripada suatu perusahaan jalan tol untuk bisa memberikan image dan pelayanan terbaik di situ. Di situ kita melakukan pelayanan yang paling utama adalah bagaimana bisa menciptakan sistem pembayaran tol yang sangat cepat. Sistem pelayanan tol yang tidak memberikan antrian cukup panjang, tapi cukup dengan hanya sekali tap saja itu sistem bisa terbuka dan pengguna bisa melanjutkan perjalanannya. Itu adalah maintenance yang rutin selalu kita lakukan untuk menjaga setiap fasilitas elektronik yang ada di situ berfungsi dengan baik. Begitu itu sudah masuk ke dalam, maka fasilitas yang harus kita jaga selanjutnya tentu saja badan jalannya. Tentu saja harus kita jaga adalah bagaimana indeks kerataan permukaan jalan itu bisa sesuai dengan standar minimum. Tidak boleh ada suatu gelombang, lubang ataupun pothole yang terjadi di jalan tanpa secara cepat kita perbaiki kurang dari waktu dalam waktu kurang 24 jam. Kecepatan reaksi itu tentu kita membutuhkan sumber daya yang sudah kita persiapkan selalu standby. Jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan jalan melalui penanganan cepat, maka kita sudah mempunyai subkontraktor atau vendor pemeliharaan jalan tol yang bisa secepatnya memperbaiki itu. Dan itu di Hutama Karya kita punya kesiapan sumber daya secara cepat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di jalan tol. Demikian juga kalau kita masuk ke kelebaran ke kiri dan ke kanan, di situ ada fasilitas tol rest area misalkan. Di situ kita juga sudah punya vendor atau subkontraktor yang senantiasa setiap waktu menjaga setiap aset yang ada di situ, menjaga higienisnya, menjaga segala kebersihan dan juga kelengkapan fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Karena itu merupakan bagian pelayanan yang harus kami berikan kepada pengguna jalan sesuai dengan jalan tol yang berbayar. Untuk kami harus memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan tol. Intinya adalah bahwa Hutama Karya dalam hal ini sudah mempunyai kesiapan subkontraktor, vendor untuk secara cepat memperbaiki segala permasalahan yang terjadi di jalan tol. Demikian Mbak. Baik, Pak Mardiansyah, kita tahu bahwa saat ini ada kenaikan tarif tol untuk ruas Bakaheni terbagi besar. Apakah itu juga menjadi salah satu upaya Anda dan juga tentu berserta jajaran ya Pak ya? Ini untuk melakukan pemeliharaan atau seperti apa kenaikan jalan tol di ruas Bakter ini Pak? Ya, terhadap kenaikan tarif jalan tol, ini kalau kita lihat lagi latar belakang pembangunan tol ini adalah pembangunan jalan tol pada kawasan-kawasan yang memang secara awal tidak layak investasi profitabilitas. Namun pemerintah melihat ini suatu keharusan untuk bisa memboosting pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Otomatis maka perlulah dibangun jalan tol yang secara profit finansial itu tidak layak secara IRR-nya, tapi secara dampaknya akan memboosting kemajuan daripada kawasan tersebut. Dan ini sudah terbukti. Tadi sampaikan oleh Pak Gubernur bagaimana PDRB kita di Lampung itu naik, bagaimana angka kemiskinan itu turun, bagaimana traffic lalu lintas yang juga memboosting arus barang itu juga semakin meningkat. Itu artinya wilayah-wilayah itu tumbuh. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan investasi pengembalian pembangunan jalan tol, itu sudah ada regulasinya dari pemerintah. Bagaimana pada saat awal itu kita mendapat hak konsesi untuk membangun jalan tol untuk beberapa puluh tahun ke depan. Nah itu dikembalikan return of investment-nya melalui
melalui biaya tarif tol per kilometernya. Dan dengan perkembangan dari tahun ke tahun bahwa regulasi mengatakan bahwa kita per 2 tahun itu dilakukan evaluasi kenaikan tarif tol dikarenakan meningkatnya biaya pemeliharaan, meningkatnya dikarenakan dengan adanya inflasi segala macam, itu menyebabkan kita perlu adanya penyesuaian tarif agar kita bisa memberikan pelayanan prima seperti yang tadi saya awal jelaskan untuk perbaikan dan segala macam. Kira-kira begitu Mbak Kristi. Baik, ada peraturan bahwa kenaikan tarif tol ini menurut peraturan adalah 2 tahun bisa naik gitu ya Pak ya. Apakah ini sebenarnya untuk ke depan ya Pak? 2 tahun setelahnya ini apakah bisa naik? Apa nantinya juga bisa bertahan di tarif yang sekarang? Mungkin tidak naik tapi dievaluasi. Evaluasi. Karena parameter-parameter itu banyak. Tentu dilihat daripada bagaimana LHR yang masuk itu setiap tahunnya bagaimana. Apakah ada peningkatan LHR atau bagaimana. Terus terhadap terjadi inflasi itu bagaimana. Tentu semua itu parameter-parameter yang akan mempengaruhi kegiatan operasional jalan tol. Tentu kompensasinya adalah ke tarif tol. Terima kasih Pak Mardiansyah. Saya beralih ke Bu Susan. Bu Susan, kita mengetahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini menargetkan pada tahun ini ada perbaikan di sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung ya Bu ya. Ini publik juga harus mengetahui Bu Susan sebenarnya dan juga harus memahami sebenarnya kriteria seperti apa untuk ruas jalan yang menjadi prioritas. Apalagi untuk di sentra-sentra pangan yang ada di Provinsi Lampung. Bisa Anda jelaskan Bu? Baik, terima kasih Mbak Kristi. Untuk kedatangan Presiden Joko Widodo pada 5 Mei bulan lalu, itu sebenarnya merupakan program percepatan dari pemerintah untuk pembangunan itu sendiri. Jadi di sini ada sifatnya direktif atau arahan pimpinan ketika satu skala prioritas di satu tempat itu sudah dikunjungi, berarti akan menjadi direktif untuk penugasan kepada kami di BPJN Lampung. Artinya sebenarnya pemerintah sendiri melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 itu ada tentang Inpres. Jadi untuk mempercepat konektivitas jalan daerah dikeluarkanlah Inpres tersebut. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk menurunkan biaya logistik, kemudian meningkatkan kemantapan jalan di kabupaten dan juga membuka sentra ekonomi antar daerah, juga meningkatkan ekonomi di sektor nasional dan di daerah. Kemudian kriteria yang tadi ditanyakan ini sudah tercakup di Inpres itu sendiri. Yang pertama harus terhubung dan terintegrasi utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, kemudian kawasan perkebunan, pertanian, dan juga produktif lainnya. Jadi kalau secara kita detailkan, secara teknis untuk kriteria Inpres ini yang pertama dia harus terhubung ke jalan nasional atau ke jalan tol. Jadi sangat dimungkinkan untuk ruas-ruas jalan yang kondisinya rusak berat atau kurang baik di akses tol itu akan masuk di program Inpres. Kemudian yang kedua harus terhubung ke jalan dengan status yang lebih tinggi, apakah itu jalan nasional, apakah jalan provinsi. Kemudian harus merupakan koridor utama. Kemudian juga harus mendukung simpul transportasi dan yang terakhir bisa memberi dukungan fungsi infrastruktur publik yang sudah terbangun. Jadi intinya di sini kita ingin membuat seluruh jalan kabupaten, desa dan provinsi itu bagus untuk dilintasi. Tapi memang karena jumlah panjang jalan kabupaten di Provinsi Lampung sendiri itu 19.000 kilometer. Digabung dengan jalan provinsi, ya tentunya kita memerlukan effort besar dan perlu beberapa tahapan untuk menyelesaikan ini. Tapi untuk yang prioritas saat ini adalah yang sudah mendapat direktif dari Presiden Joko Widodo pada saat kunjungan bulan lalu. Ini tentu untuk membantu meningkatkan kemantapan jalan di kabupaten dan di provinsi. Baik, terima kasih Bu Susa. Saya ke Bu Nelly. Bu Nelly, Anda sebagai akademisi, pengamat juga pada saat ini. Bu Nelly, kalau kita rating 1 sampai 10 menurut Anda sebenarnya seberapa penting Bu infrastruktur yang mumpuni untuk pertumbuhan ekonomi, mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di lokal dan juga nasional? 1 sampai 10 menurut Anda seberapa penting? Ya sebenarnya nggak bisa juga hitung-hitungan seperti itu Mbak. Jadi perekonomian lokal itu bergerak bukan hanya karena infrastruktur,
Baik. gitu, ya. Tapi infrastruktur ini adalah proporsi yang paling besar, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Nah karena apa? Karena tadi sudah diungkapkan juga terkoneksi dengan satu input-input ya, saprodi misalnya untuk meningkatkan produksi ya. Terkoneksi dengan sektor-sektor lain ya, tadi ada pariwisata, ada agroindustri, ada industri, kemudian ada transportasi, ada perdagangan ya, seperti itu. Kemudian juga terkoneksi juga dengan daerah yang menjadi pangsa pasar. Nah, pangsa pasar maupun daerah yang mempunyai produksi yang dibutuhkan oleh lokal ya, dari lokal. Nah, di dalam teori lokasi itu Mbak, bahwa lokasi yang terdekat itu menciptakan efisiensi ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan jarak terdekat, maka jarak terdekat itu akan menciptakan efisiensi dan tentunya goalsnya akan meningkatkan PDB Provinsi Lampung ya. Ada kajian dari Fakultas Ekonomi bahwa ya pemerintah daerah telah dapat menurunkan angka kemiskinan. Saya kira mungkin ada kaitannya juga itu, peran dari jalan tol ya, jalan-jalan infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung. Seperti itu Mbak. Bu Deli, tadi juga Anda berbicara bahwa terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini tidak melulu terkait infrastruktur. Lalu apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor pendukung lainnya? Ya jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu ada faktor fisik dan faktor non fisik ya. Jadi culture juga berpengaruh gitu ya. Jadi kebiasaan, tradisi, budaya ya, budaya malu ya, budaya mau bekerja keras ya, itu juga merupakan potensi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya apa manfaat yang didapat oleh pengguna jasa sendiri nih ya Pak ya? Kita mengetahui bahwa jalan tol ini berbayar gitu ya Pak ya, dan bisa dibilang ada sebagian orang yang bilang bahwa terjangkau, ada sebagian orang lagi bilang mungkin tidak terlalu terjangkau, seperti itu ya. Menurut Pak Mardiansyah, bagaimana tanggapan Anda terkait dari asumsi-asumsi dari masyarakat seperti ini, Pak Mardiansyah? Baik, makasih Mbak Kristi. Kami selaku BUMN 100% milik negara, Utama Karya tentu dalam melaksanakan setiap kegiatan korporasinya itu berlandaskan daripada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa kami Badan Usaha Milik Negara tentu melaksanakan setiap keputusan yang diputuskan oleh pemerintah dan juga regulator-regulator itu sudah melakukan kajian-kajian yang tentu berpihak kepada masyarakat dan juga solusi-solusi terbaik untuk keberlangsungan daripada proses bisnis di pengguna jasa dalam hal ini Utama Karya itu sendiri. Dan hal itulah yang menjadi landasan dua pokok tadi, kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat, dan juga kondisi daripada investasi perusahaan untuk dilakukannya penyesuaian terhadap tarif tol tersebut. Manfaat selanjutnya adalah bahwa dengan tarif tol itu, maka proses pengembalian biaya investasinya kami itu tentu akan bisa terjamin, terakumulasi waktu demi waktu untuk bisa dijadikan investasi keberlanjutan di daerah lain ataupun peningkatan di ruas tersebut. Nah, di samping untuk memberikan pelayanan, menjaga kualitas terbaik di tol yang sudah beroperasi tersebut, tentu investasi bisa juga dilakukan pada daerah-daerah lain untuk jalan tol yang membutuhkan ataupun membantu daripada pembangunan-pembangunan yang bisa menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Kira-kira begitu Mbak intinya. Kita balik Pak, tadi bahwa ada kenaikan tarif tol ya Pak ya, tidak di semua ruas, hanya di Baghani Terbanggi Besar. Betul. Ya Pak ya. Menurut Pak Mardiansyah Pak, apakah ini kenaikan tarif tol ini mempengaruhi ya Pak ya
untuk kendaraan logistik ini masuk ke jalan tol, apakah ada penurunan atau malah ada peningkatan atau biasa saja, stabil saja, Pak Mardiansyah? Baik, kami juga penyusunan tarif ini kan juga baru kita terapkan. Kami juga belum mendapatkan data pasti terhadap LHR kendaraan yang masuk. Tapi dalam pengamatan kami biasanya itu memang sedikit ada penyesuaian kebiasaan daripada pengguna jalan tol. Mungkin saja itu akan menjadikan suatu keengganan mereka untuk menggunakan tarif tol kembali. Mereka kembali lagi kepada jalur-jalur non tol ya. Tapi pada saat nanti itu secara alam mereka bisa merasakan benefit atau tidaknya itu LHR itu bisa kembali normal. Kira gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Mardiansyah. Bu Susan, tadi kita mengutip ya, tadi ada dari Pak Mardiansyah berbicara bahwa kemungkinan ada kendaraan-kendaraan logistik ini menggunakan jalan non-tol gitu ya Bu ya. Lalu saya ingin tahu Bu, bahwa untuk di jalan nasional non-tol ini apakah masih banyak Bu dari pengendara kendaraan besar logistik ini yang melintas di jalan tersebut? Ya, makasih Mbak Kristi. Untuk muatan dengan tonase berat, kendaraan-kendaraan kontainer ataupun yang mengangkut jalur untuk logistik lainnya, gitu kita masih menemukan di ruas-ruas jalan nasional kita kendaraan dengan tonase besar ini melintas. Dan kami di BPJN Lampung itu tidak punya kewenangan untuk menghentikan ataupun menghambat laju kendaraan mereka tersebut, karena tugas kita di kementerian adalah menyiapkan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik. Tapi dengan perbaikan yang selama ini kami lakukan dan desain terhadap jalan nasional juga, ini kan tentunya beda dengan desain dari jalan tol. Yang mungkin untuk umur layanannya yang 5 atau sampai 10 tahun itu jadi tidak tercapai karena terjadi kerusakan dini ataupun terjadi penurunan kondisi jalan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ini. Ya tentunya ini berpengaruh juga terhadap penanganan dan budget constraint yang masuk ke dalam DIPA kami di Balai Lampung. Jadi kami bilang sangat berpengaruh terhadap penurunan kondisi pada saat ini. Itu bisa dilihat tadi saya sudah sampaikan sebelumnya di ruas lintas tengah masih terdapat kekurangan 5% kondisi mantap ruas jalan nasional kita. Salah satunya faktor itu. Jadi jalan menjadi rusak itu bisa jadi karena deformasi, kemudian ada penurunan, ada rating. Rating ini kondisi jalan yang dia tidak ada lubang, tidak ada kerusakan, tapi jalannya tidak rata. Jadi ada deformasi Mbak. Jadi kalau dilihat dengan foto atau visualisasi itu kelihatan, tapi direkam ataupun di foto itu tidak kelihatan. Jadi kita memberikan bukti kerusakan jalannya itu adalah dengan memberi pengukuran, misalnya pakai penggaris, itu kemudian di foto itu akan kelihatan deviasi jalan yang rata dengan penurunan akibat deformasi karena kendaraan-kendaraan berat yang melintas di ruas jalan kita, seperti itu. Kita jeda sejenak para narasumber. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara, kami akan segera kembali.